Mustaqal kilmi dan mukhaffaf kilmi. Ayat yang jadi contohnya apa ya? Ayat yang jadi contoh, kalau untuk mad lazim mustaqal kilmi ada surah Al-Fatihah ayat 7. Ya. Kalau gitu saya minta Pak Sandra menulis surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. 6 dan 7. Sebentar ya, saya harus pin dulu nih. Jelas nggak Pak? Ya, ya. Oke. Cukup. Oke. Pak Sandra praktik mengajar, yang kami mau lihat adalah urutan-urutannya secara detail dari pembukaan kegiatan inti itu. Kalau Bapak menggunakan saintifik, nah 5 langkah-langkah saintifiknya itu harus tergambar. Kemudian penutup seperti apa. Kalau kegiatan siswanya nanti diabaikan saja, dalam arti kata misalnya kalau silakan kalian berdiskusi bentuk kelompok. Ya, terima kasih, kelompoknya sudah sudah selesai dibentuk. Begitu saja, Pak. Oh, Oke. Nah, jadi apa kegiatannya aja, Pak? Diabaikan saja, dalam arti kata anggap sudah selesai gitu. Karena waktunya hanya 15 menit, karena ini juga menjelang maghrib ya. Ya, jadi kami hanya ingin melihat urutan-urutan ketika Bapak menyampaikan, kemudian bagaimana cara paling minimal satu TP itu bisa tercapai gitu di akhir gitu ya. Oh, enggak, berarti kayak skip aja gitu Pak ya, tujuan? Ya, di skip saja. Yang penting urutan-urutan saintifiknya itu tergambar. Oh, enggak. Ya, metode-metode yang Bapak gunakan tergambar gitu ya. Meskipun hanya di skip saja begitu kegiatannya. Enggak. Ya. Sekarang jam di saya 16.50 sampai 16 lewat 10 lah ya. 17 lewat 10. Paling lambat. Ya. Silakan Pak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat semua. Kita kembali lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Kita absen dulu ya sebelum mulai. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan kita semua untuk seterusnya diberikan kesehatan agar bisa rajin, bisa hadir dalam menuntut ilmu kebaikan seperti ini. Sebelum memulai pelajaran, Bapak minta Ahmad Ridwan pimpin doa. Iya, silahkan duduk Ahmad Ridwan. Terima kasih. Kemudian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba kalian perhatikan slide yang Bapak tampilkan di papan tulis. Sama-sama ya bacanya, tujuan pembelajarannya. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada nggak yang ingat apa materi kita sebelumnya? Ya, silahkan. Betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang pembagian mat. Ada ingat nggak pembagian matnya apa-apa aja? Ya, silakan. Betul sekali, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Ada yang ingat nggak mat tabi'i itu apa? Ya, silakan. Betul sekali. Mat tabi'i itu adalah mat asli. Kalau mat far'i apa? Ya, silakan. Betul. Mat far'i adalah cabang daripada mat asli. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bagian daripada mat far'i, yaitu cabang lain daripada mat asli atau mat tabi'i, yaitu yang kita akan bahas adalah mat lazim mukhaffaf kilmi dan mat lazim mustaqal kilmi. Oke.
Yang pertama, kita akan membahas daripada pengertian mad lazim mukhaffaf kilmi. Skip aja Kak, Pak. Oke. Ya. Artinya anggap selesai aja slide ini Pak ya. Ya. Sampai terima kasih. Coba perhatikan slide yang ada di depan papan tulis. Di sana ada ayat yang mengandung contoh mad lazim mukhaffaf kilmi. Jadi, mad lazim mukhaffaf kilmi itu hanya ada 2 dalam Al-Quran. Kebayang aja, Al-Quran yang 30 juz itu, yang ada 114 surah di dalamnya, dan ada 6.600 sekian ayat di dalamnya, hanya terdapat 2 contoh daripada mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu ada di surah Yunus ayat 51 dan surah Yunus ayat ke-91. Pertama, kita masuk kepada contoh surah Yunus yang ayat ke-51. Contoh hukum bacaan daripada mad lazim mukhaffaf kilmi. Ingat ya, yang kalian perhatikan cuma yang bergaris bawah ini. Karena cuma ini yang mengandung daripada hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Oke, sekarang kita akan coba praktek membacanya ya. Kalian dengarkan Bapak dulu, baru nanti kita sama-sama membacanya. Ingat, tadi di slide sebelumnya kita sudah mengetahui daripada penyebab terjadinya mad lazim mukhaffaf kilmi ini. Dan kemudian kita juga mengetahui berapa panjang daripada membacanya dan juga cara-cara membacanya. Sekarang perhatikan Bapak. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Sekarang perhatikan di bagian kalimat al-an-nya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ingat, tadi cara membacanya adalah panjangkan huruf mad asli atau mad tabi'inya, baru masukkan kepada sukunnya. Sekarang dengarkan Bapak sekali lagi, baru setelah itu kita sama-sama. Al-ana. Oke, sama-sama sekarang semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Anggap aja selesai kedua-duanya ya Pak ya. Sampai terima kasih. Oke, setelah kalian memperhatikan daripada slide-slide yang ada di depan tadi, maka Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ini Bapak bagikan lembar kerja kalian. Tugas kalian adalah masing-masing kelompok buatlah peta konsep daripada mad lazim mukhaffaf kilmi dan musaqqal kilmi. Kedua, carilah 5 contoh ayat yang dalam Al-Quran itu mengandung daripada hukum bacaan mad lazim. Baik itu mad lazim mukhaffaf kilmi ataupun mad lazim musaqqal kilmi. Cari 5 contoh. Skip. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil daripada diskusinya. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Skip ya Pak ya, kelompok-kelompok berikutnya. Setelah kita mempelajari daripada hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi dan musaqqal kilmi, pada hari ini kita mengetahui bahwasanya apa saja itu pengertian daripada hukum mad lazim mukhaffaf kilmi ataupun mad lazim musaqqal kilmi. Kita juga mengetahui ciri-cirinya seperti apa atau penyebab terjadinya seperti apa. Kita juga mengetahui berapa panjang membacanya dan kita juga tahu cara mempraktekannya dalam Al-Quran. Oke, sekarang coba uswatun. Apa pengertian dari mad lazim mukhaffaf kilmi? Betul sekali. Coba lagi, Ahmad Ridwan.
Apa ciri-ciri daripada mat lazim mukhaffaf kilmi? Iya, betul sekali. Coba, Misbah, bagaimana contoh bacaan daripada mat lazim mukhaffaf kilmi? Contohkan, bacakan. Ya, benar. Surah Yunus ayat 51. Iya. Berapa Misbah tadi panjang membacanya, Ahmad Ridani? Betul sekali. Berarti kalian sudah memahami daripada materi yang Bapak sampaikan. Jadi, mudah-mudahan dengan mempelajari mat lazim mukhaffaf kilmi ataupun mat lazim mustaqal kilmi ini bisa memperindah daripada bacaan-bacaan Al-Quran kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi mat lazim yang ada pada huruf atau nanti terbagi dua, yaitu mat lazim mustaqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong kepada Marjani untuk pimpin doa. Iya, silakan duduk Marjani. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sandra sudah selesai tadi. Kemudian materi sudah oke. Cuma ini materinya ini mengcopy atau gimana ini ya? Yang ini ada kayak mengcopy dari buku ya? Iya Pak, saya kayak screenshot dari buku gitu Pak. Oke, mungkin bisa dibuat sendiri lah gitu ya. Oh, ini. Yang materi ajarnya itu kan Pak? Ya, ya. Materi ajar. Kalau model discovery learning-nya di mana yang dominan menunjukkan discovery learning-nya itu? Di metode mana? Diskusi kerja kelompoknya Pak. Oke. Apa yang disuruh siswa untuk menemukan apa itu? Menemukan daripada ciri-ciri bacaan mat lazim, baik itu mustaqal kilmi ataupun mukhaffaf kilmi yang ada dalam Al-Quran, Pak. Oke. Kalau materi tajwid ya? Ya. Modelnya yang lebih banyak pakai model apa? Biasanya demonstrasi, Pak. Kayak ada interaksi tanya jawab. Enggak, model pembelajarannya. Oh, modelnya pembelajarannya. Ya, biasanya ya, discovery, Pak. Lebih banyak discovery ya? Iya, Pak. Kalau menghafal dan melafalkan ayat-ayat, model apa? Yang lebih tepat gitu. Menghafal. Demonstrasi bisa, Pak? Bukan, modelnya, model. Inquiry. Inquiry. Oke. Inquiry learning. Ya, saya kira itu ya. Kemudian begini. Pak Sandra bagus ya, membaca Qur'annya bagus. Mungkin perlu juga dibantu dengan audio. Audio misalnya buka di HP di surah Yunus ayat berapa 51 atau 91 tadi itu? Ya, Pak. Nah, itu diulang-ulangkan ke siswa sekali dua kali yang dari misalnya kita pilih imam besar Masjid Nabawi atau siapa begitu supaya anak-anak betul-betul yakin begini rupanya gitu bacanya. Jadi tidak hanya dari Pak Sandra supaya mereka yakin gitu. Bukan berarti kita Pak Sandra nggak bisa, bukan, tapi untuk memberi keyakinan yang sebenarnya kepada siswa. Ada contoh dari ulama yang membacanya gitu ya. Ya Pak. Sekarang kan teknologi kita sudah ada. Tinggi Pak, nanti bisa cari di sumber YouTube saya Pak tambahannya ya. Ya, saya kira itu saja. Kalau dari saya cukup itu ya. Jadi ini RPP-nya juga sudah bagus, lampiran-lampirannya lengkap. Ya,
LKPD-nya juga ada. Saya kira cukup ya. Bu Helpa mungkin bisa atau gimana? Siap Pak Jul. Oke, Pak Sandra, untuk mengajar tadi sudah baik sekali tadi ya, praktek mengajarnya sudah baik dan sudah sesuai juga dengan RPP yang sudah dirancang. Mungkin untuk di RPP itu di tujuan pembelajaran juga sudah lengkap, unsur ABCD-nya. Materi ajar pengembangannya, udah di bawah ya Pak, udah ada juga. Namun lebih dikembangkan lagi Pak, mungkin dilampirkan gitu boleh, lebih bagus lagi. Kemudian untuk kalau Al-Quran ini tadi selain menggunakan PPT itu memang strategi ini belum ada Pak ya. Untuk strategi pembelajaran belum ada. Strateginya bisa di-mixkan dengan reading aloud dan drill juga. Dan penyampaian makna surah itu harus dalam ya Pak ya, agar siswa itu lebih semangat mempelajari ayat ini gitu ya. Jadi itu kemudian untuk di langkah-langkah kegiatan saya kira sudah nampak, sudah bagus juga, tadi sudah sesuai ya, walaupun di skip tadi bagus, lengkap ya Pak Jul ya, untuk komponen di kegiatan pembukanya, kegiatan intinya, kegiatan penutupnya sudah lengkap. Jadi sudah baik sekali ya Pak ya. Jadi mungkin itu aja yang perlu dikembangkan, LKPD dilampirkan ya Pak. Itu aja. Iya, LKPD aja yang dilampirkan. Nah mungkin itu aja dari saya Pak. Sudah baik sekali. Ngajinya tadi juga sangat bagus sekali ya. Sudah bagus sekali. Jadi cocoklah, sesuai lah dengan mengajar Al-Quran hadis. Ya. Sudah berapa lama Pak ngajar Al-Quran hadis? Sudah 10 tahunan, Bu. Sudah? Wow. 10 tahunan dari 2012. Wow, pantas lah, mantap. Jadi Pak, boleh Bapak biar nggak capek, misalnya reading aloud itu kan kita melafazkannya dengan jelas, tapi bisa dibantu dengan audio yang bisa diputar berulang-ulang Pak. Terus itu, jadi Al-Quran hadis itu paling cocoknya itu audionya ya, dengan audio itulah. Jadi boleh menampilkan PPT dengan suara, namun audio itu lebih bagus lagi. Paling bagus Al-Quran hadis. Iya, jadi diputar berulang-ulang. Iya. Jadi itu ya Pak Sandra ya. Oke, yang lainnya sudah bagus. Iya, mudah-mudahan nanti dilancarkan, disukseskan terus ya Pak sampai di UKIN dan di UP, dan mudah-mudahan semuanya lulus dengan hasil yang memuaskan. Iya. Oke, mungkin itu aja Bang Jul dari saya. Ya, sama saya juga. Saya kira cukup Pak ya. Soalnya udah maghrib Bapak di sana ya. Belum Bu, sekitar 5 menit lagi Bu di sini maghrib. Iya. Ya. Oh, mantap. Berarti tadi udah pas berarti cukup. Pas. Ya. Ya Bu, terima kasih atas bimbingannya Bapak. Ya, terima kasih juga. Terima kasih.